Ini kalian setting volumenya saklarnya. Oh, ini suaranya kayak drum band, boy. Itu yang ini dicaplok. Masuk nih. Kita tekan kopling. Suaranya kayak gitu, boy. Bertangga nada, boy. Yo, hello boy, berjumpa lagi dengan saya Andi Frans. Biar kabarnya baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Nah oke boy, jadi pada video kali ini kita akan mulai menghidupkan Vixen Camora. Dan kita lihat gimana suaranya nanti. Apakah Vixen Camora bisa hidup atau enggak. Dan apakah mesinnya suaranya masih ting-ting. Tapi sebelum lanjut tonton videonya, jika kalian suka dengan dunia modifikasi roda 2 dan sering nonton video channel ini serta belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar bendamu dipenuhi dengan motor-motor keren, boy. Oke, boy, berhubung Vixen Camora sudah selesai kita pasang tangkinya dan menaikkan mesinnya dan joknya juga sudah kita pasang, kabelnya sudah set komplit. Buat yang belum tonton videonya bisa tonton videonya di atas ini karena kemarin kita proses perakitannya bareng si Ayah. Rencana kemarin itu sudah kita mau set buat tes hidupkan. Cuma ya itu boy, knalpotnya itu yang diinginkan Vixen Camora nggak datang-datang. Yang kemarin sudah datang tapi nggak sesuai request. Silinsernya salah kirim, nyasar ke Palu. Untung ada Mas Krisdian yang di Palu, itu teman seperjuangan modifikasi Vixen jari-jari boy ya, yang nge-DM dan mengatakan kalau knalpotku atau silinsernya nyasar ke rumah beliau, boy. Dan sudah diteruskan tapi sampai detik ini belum nyampe-nyampe ya. Maklum kalau kurir yang satu ini, boy, aduh lama banget nyampenya, boy. Jadi mau nggak mau ya kita pakai knalpot apa adanya saja terlebih dahulu. Knalpot yang kita buat ciri khas silinsernya untuk Vixen Camora itu ya kita skip aja, nanti kita pasang kalau sudah ada, boy. Sebelum kita coba tes hidupkan, kita review spill sedikit knalpotnya aja, boy ya. Jadi knalpotnya ini dia. Wah, ini boy, ini dari produk andalanku SX Perform, cuma kali ini bukan Tauton, boy. Oke, di sini ada ledengnya. Nah, ledengnya satu paket dan di sini ada silinsernya. Silinsernya juga masih terbungkus rapi, boy. Oke, pertama ledengnya dulu kita buka, boy. Karena di sini kan biasanya kalau SR Novice itu ledengnya ledeng blue moon. Nah, ini kita buat yang tampil beda lagi. Nah, ini ledeng yang kedua yang menuju ke silinsernya. Ini ledengnya seperti ini, boy. Untuk ledeng bagian ujungnya di sini yang ke kop mesinnya kita buat model Blue Moon. Yang ke bawah di sini stainless steel, dan karena SX Perform Purbalingga original, di sini ada logonya SX Perform laser seperti ini, boy. Apa di sini ujungnya kita buat warna biru? Soalnya menurut pengalaman aku pribadi, boy ya, motor kalau digunakan untuk harian knalpot itu cenderung lebih awet yang Blue Moon jika dibandingkan yang stainless seperti ini. Untuk segi tampilan, kalau kenapa stainless seperti ini dibuat harian itu tampilannya kayak berubah warnanya, boy. Stainlessnya yang awalnya chrome seperti ini atau full stainless steel seperti ini malahan berubah menjadi warna hitam kecoklatan. Makanya untuk leheran di sini kita buat warna biru. Entah di sini nanti bisa berubah atau enggak ya, kita kan cuma bereksperimen, boy. Yang jelas yang paling pokok sering berubah warnanya itu pada bagian ujung ledengnya di sini. Sehingga di sini kita buat warna Blue Moon seperti ini, boy. Oke, untuk leher ke belakang di sini sama seperti biasanya ala-ala street racing novice, yaitu leheran Cobra standar, bukan ngaceng, boy ya, yaitu cuma step standaran motor. Selanjutnya untuk silinser. Nah, ini ya silinsernya aku belum pernah pakai kan ke Vixenku sama sekali, boy ya. Silinser yang modelnya masih termasuk kadang-kadang. Yang aku suka oleh Perform itu kayak gini, boy. Packingannya sangat bener-bener ruwapi banget, boy. Nah, stiker SS Performnya juga nggak ketinggalan, boy. Oke, silinsernya, wah, penasaran kan modelnya kayak gimana? Waduh, kayak gini modelnya, boy. Bisa kalian lihat, model corong ala-ala keong gitu, boy ya. Tapi minusnya gak dibuat paten, boy. Oke,
Jadi ini pairnya dapat, dan ini dapat anunya boy, cincinnya. Kalau aku terus terang sih lebih suka pod racing itu yang paten bracketnya nggak pakai cincin seperti ini boy. Tapi ya nggak apa-apa lah untuk sementara, yang penting Vixion Camora sudah hidup dan para subscriber nggak penasaran gitu sama suara Vixion Camora itu kayak gimana boy. Oke, untuk knalpot ya kurang lebih seperti ini, supaya menarik perhatian agar Vixion Camora suaranya itu agak seperti Berti kemarin, ala-ala nafas kuda gitu boy. Akan pasangkan ini sebuah timing kuda cabutan si Berti kemarin boy. Ini timing kudanya harganya kisaran 400 ribuan, linknya ada di deskripsi juga. Dan ini dibuat khusus untuk motor injeksi, jadi motor kalian nantinya buat harian itu aman dan tidak ada efek samping boy. Karena ini aku sudah menggunakannya kurang lebih ada hampir 1 tahunan boy. Aman, gak ada efek samping buat motor, busi nggak cepat mati-mati. Mati kenapa? Karena ada fitur on off nya boy ya, kita bisa pasang saklar. Kita ingin mode timing kuda, kita tinggal remas kopling ataupun remas rem, dan juga bisa dibuatkan saklar sesuai keinginan kalian kayak gimana. Oke, kita akan rakit ini sekalian nanti pada Vixion Camora boy. Kira-kira seperti apa hasilnya nanti? Yuk kita lanjut eksekusi boy. Oke, untuk pemasangan modul di sini sederhana banget boy. Kuning ini ke massa, dan yang biru ini nanti ke coil in-nya, bagian coil masuk ya. Serta untuk yang hitam ini nanti ke saklar ataupun ke sumber arus listriknya boy. Dan ini gunanya untuk menyetel modulnya nanti. Oke, pertama kita sambungkan dulu yang ke coil di sini. Nah, untuk membedakannya cari yang paling dekat dengan ini baut yang masanya boy. Jadi yang paling dekat ini warna orange, jadi kita cabut di orange. Dan kita pasangkan kabel yang kita sambung tadi, biru sudah kita sambung dengan kabel coklat supaya bisa panjang sampai ke belakang atau ke bagasi boy. Oke, kita pasangnya gampang banget, tinggal dikaitkan. Setelah ini terpasang ya tampilannya seperti ini. Sekarang kabel coklat ini sudah terhubung ke belakang boy. Oke, selanjutnya cari penempatan untuk modulnya. Untuk modul kita taruh di belakang aja supaya lebih aman dan safety. Serta untuk kabel kuning tadi kita pasang ke bagian rangka. Untuk pemasangan juga gampang, tinggal kaitkan ke baut-baut terdekat boy. Oke, sudah beres. Dan yang paling terakhir yaitu kabel warna hitam tadi kita kaitkan ke saklar atau ke sumber listriknya. Di sini aku kaitkan kabel lagi agar makin panjang ke depan boy. Sekarang kita tinggal pasang saklarnya ke depan, gampang banget. Nah, akhirnya saklar jahatnya sudah terpasang boy. Kini pemasangannya cuma buat di atas supaya maininnya nanti enak banget boy ya. Bisa kalian lihat di sini kita menggunakan bracket CNC warna biru supaya serasi dengan handle rem kiri dan kanannya. Dan untuk saklar di sini yang satu kan tadi ke belakang ya. Di sini kabelnya aku bungkus dengan sorasi. Nah, ini ke belakang yang hitam tadi boy. Nah, kabel hitam langsung ke modulnya. Oke. Sambung ke sini. Untuk sumber listrik kita menggunakan listrik langsung ambil dari kontak. Nah, kontak yang kabel coklat mana tadi? Pokoknya kontak yang kabel coklat di sini boy. Ini itu satu. Untuk switchnya aku buat dua. Yang satu switch kopling kita jadikan sebagai switch modul. Juga sama, kita ambil dari sini tapi bagian sistem pengereman boy. Oke, untuk membuktikannya apakah ini bisa hidup atau enggak, kita coba onkan kontaknya. Karena kalau bisa hidup biasanya bunyi cedek-cedek boy. Cedek. Nah, untuk motor ini on atau enggak, nyalakan engine-nya. Loh, enggak nyala engine-nya boy. Loh. Loh. Kita coba matikan. Nyalakan lagi engine. Nah, engine-nya hidup, berarti tandanya ini sudah on boy. Dan untuk lampu belakang juga kita pasang sudah nyala. Nah, itu tandanya sudah on. Oke, kalau sudah on seperti ini, kita tinggal nyalakan ini boy. Saklarnya serong ke kanan, tak. Nah, kalau aktif modulnya nanti bunyi seperti ini boy. Nah, cetak-cetak. Kemudian ini kita bisa atur kecepatannya, buat lambat atau buat cepat seperti ini boy. Oke, ini modulnya berarti sudah berfungsi, tandanya seperti itu. Nah, kalau kalian ingin normal tinggal off kan saja. Nah, kalau untuk saklar ini kita gunakan untuk mode diam atau mode stasioner. Cuma kalau untuk jalan supaya saat berhenti di lampu merah atau di mana gitu, waktu berhenti supaya itu juga hidup. Di sini aku pakai switch kopling boy. Switch koplingnya kita ambil listrik dari switch ini, switch rem. Jadi kalau rem depan diremas, kemudian koplingnya ini diremas, maka sana auto hidup boy. Kalau ini dilepas mati. Kalau ini diremas lagi, sana auto hidup.
Tapi kembali lagi, kalau rem depannya ini kita nggak remas, kita biarkan seperti ini aja. Nah, itu kan kita nggak remas. Koplingnya kita remas normal. Nggak ada pengaruh. Nah, jadi seat modulnya kita buat seperti itu, boy. Oke, sebelum kita hidupkan, pertama kita lanjut isi olinya terlebih dahulu. Sebelum kita pasang knalpot dan hidupkan, kita isi oli dulu, boy. Tapi sebelumnya, karena ini mesinnya kita nggak tahu mesin dari tahun berapa ngangkraknya dan berapa lama ngangkrak. Jadi aku mengikuti request subscriber, dikasih saran supaya lebih bagus itu filter olinya ini diganti. Weh, memang subscriberku ini terlove lah, boy ya. Paling pengertian dan ngasih saran itu selalu bagus-bagus gitu, boy. Oke. Pasang terlebih dahulu filter olinya. Oke, dia di sini dan kita tutup kembali. Pokoknya subscriberku ki aku ngerasa saya kayak wah, luar biasa terlove-love, boy, ngasih saran sing masuk bagus-bagus, mantul-mantul gitu, boy. Dan untuk oli rencana pakai oli lain tapi nggak nemu, dapatnya cuma yang seperti ini. Kita pasang oli, kita isi oli seperti yang terpasang pada Grevi, yaitu cuma oli standaran dealer, boy, yang Maluk Sport, boy. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Oke, setelah itu kita tutup kembali. Untuk tutup oli kita masih pakai yang standar, belum sempat beli yang variasi, boy ya. Nah, kencangkan dengan kuat supaya olinya nanti nggak keluar-keluar lewat sini, boy. Nah, lanjut kita pasang ke knalpotnya. Ledeng yang belumun. Ya, supaya lebih hot, bautnya juga tak lupa pakai mur berabot warna gold, boy. Kalau bagian penahan belakang dipasang itu ada cincinnya kayak gini, riwuh gitu loh, boy. Kalau aku pribadi riwuh. Enakan itu bracket sebenarnya supaya lebih simple gitu, boy. Tapi ya adanya ini mau nggak mau ya disyukuri. Kita pasang dulu. Tinggal dikencangkan. Oke, sudah terpasang. Seperti inilah kedudukan knalpotnya, boy. Bisa kalian lihat sana. Waduh, stainless ngaceng ke belakang, boy. Warnanya ada biru-biru, ujungnya manis malahan, boy ya. Sekarang kita isi dulu bensinnya dan sekalian bawa keluar saja, boy. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Kita isi bensin terlebih dahulu, boy. Walah, bensinnya budak ini. Wah, warna putih makan kotor banget. Cukup. Oke, sudah selesai isi bensin. Sekarang kita coba hidupkan dulu, boy. Nah, ini wes bunyi full pumpnya. Start kaki aja dulu, boy ya. Alah, kompresinya empuk, boy. Wong motor di standar yo. Supaya oli-olinya naik dulu semua, boy. Jadi ini bapakku dulu gitu, boy. Apakah bisa hidup? A few minutes later. Oke, setelah kita otak-atik tadi, boy, sekarang lanjut kita coba tes hidupkan sekali lagi. Kuncinya mana? Tadi sih di sana sudah keluar full pumpnya, boy, tapi kita coba hidupkan 1 2 3. Kok ya sih gak gelem mure, boy. Tapi ya itu ya. Oke, kita biarkan
suaranya kayak gitu boy, cukup adem, ngebas banget. Dan syukur banget ini sudah bisa itu boy ya. Keluar asap putih boy, mungkin karena efek lama dikeringkan ya olinya atau lama nggak dihidupkan. Tapi lama-lama kalau sudah panas, efek-efek asapnya sudah menghilang boy. Harus dibuat tinggi boy. Oke, sekarang kita sudah dapat setelan stasioner yang pas boy. Dan kalau stasioner dalam mode normal seperti ini suara Viction Camora boy. Sekilas suaranya seperti 2 silinder boy ya. Apalagi kalau dari jauh. Suaranya kayak motor 2 silinder boy kalau dari jauh ya. Ngebas enak, merdu banget boy. Nggak terlalu bising kalau ini menurut aku pribadi boy. Nah kalau dari belakang kayak gini suaranya, kalian nilai kayak motor 2 silinder boy. Oke, sekarang kita coba mode timing kuda atau saklar gaibnya on. Cetak kanan. Nah suara mesinnya seperti itu boy. Oke, kalau mau nyeting kalian tinggal buka bagasinya. Ini kalian setting volumenya saklarnya, modulnya. Nah malah suaranya kayak drum band boy ya. Ini dibuat pelan. Nah suaranya kayak gitu boy. Kalau mode timing kuda on di saklarnya bisa kalian sendiri dengar. Dibuat lambat lagi juga bisa. Makin slow dan kalem. Tapi ini terlalu lambat boy, kita cari yang pas. Kalau ini suaranya kayak drum band boy. Kayak gitu boy ya. Jadi kayaknya modulnya ini multifungsi. Nah ini enak banget ini, kayak suara drum band tenanan ini boy. Kalian dengar? Wah gawaya suaranya boy. Kita ambil yang ini aja. Kalau dibandingkan dengan yang ini masih agak enakan yang ini boy. Kita cepatkan lagi. Nah oke, kita buat kayak gini aja settingannya. Tutup lagi joknya boy. Nah kalau gasnya naik kayak gini boy ya. Kalau gas tinggi kayak gitu suaranya. Kalau stasioner kayak gini. Oke boy, jadi untuk stasionernya kita buat seperti ini ala drum band, tapi kalau digas suaranya gini boy. Nah bertangga nada boy. Nah stasionernya kayak gini, naik turun. Kalau mau normal tinggal saklar gaibnya kita colek. Nah sudah normal kembali boy. Kalau mau anu gitu lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Ini kita coba setting angin-anginnya supaya nggak terlalu tinggi stasionernya boy. Nah ini masuk toh, pas. Angin-anginnya kita kencangkan. Udah kita coba nyalain engine on.
Nah, suaranya gitu boy. Kalau on kayak ini. Iya, tadi ada bapak paket datang. Yuk kita coba buka sekalian dan pasang ke Fiction Camora, ngantar silencer yang satunya, kita cek sound suaranya apakah enak yang ini, ramah lingkungan yang ini, atau enak yang satunya boy ya. Hujan boy, tunggu, berhubung hujan kita skip dulu boy. Oke boy, berhubung cuaca hujan, sambil nunggu hujannya reda, kita unbox ya silencer knalpot Fiction Camora yang satunya. Waduh, lecet boy. Loh, logonya kok di bawah? Kirain tadi logonya di bawah boy ya. Ini logo yang satunya ada tertulis Aqua Racing boy. Wah, the best quality Aqua Racing. Gawaya ya. Ini emblem yang satunya boy. Ini aku requestnya itu knalpotnya tipenya itu lain daripada yang lainnya, yaitu Aqua Racing. Untung banget kemarin itu motornya nggak hidup, sehingga kita lanjut hari ini knalpotnya pas datang dan sekalian kita eksekusi. Kira-kira nanti suaranya seperti gimana dan silencer model barunya kayak gimana boy. Dan tara, seperti ini dia api emblem Aqua Racing ini. Nah, tapi masangnya piye? Gue dipur tembak ya. Walah, kayak enak bracket paten nih. Waduh. Kita buka dulu boy. Tadi ujungnya gede banget boy. Dan sana kalian lihat sarangannya. Wah, setengah ini. Oke, kita coba langsung pasang dan suaranya nanti kayak gimana boy. Oke boy, secara kasat mata bisa kalian lihat silencernya ini panjangnya itu sama persis, cuma bedanya ini lebih besar diameternya dibandingkan yang ini. Bisa kalian lihat ujungnya itu yang ini dicaplok. Masuk nih gini boy. Ini diameternya lebih besar banget. Oke, kita coba diameter silencer yang lebih besar dengan tipe di sini sarangannya cuma setengah boy. Kalau kalian bisa lihat sana, andaikan di kamera ketok, serangannya cuma setengah. Nah, cuma sampai di sini. Full gas fullnya di bagian depan sini. Yuk kita coba suaranya kayak gimana boy. Aku penasaran soalnya. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest A few minutes later. Oke, kita coba hidupkan suara silencer yang baru tadi boy. Pakai start tangan aja karena ini masih ting-ting boy. Wow, suaranya kayaknya lebih enak ini boy dibandingkan dengan yang pertama tadi. Tegas. Ini tekstur bassnya dapat, kemudian suara kencengnya atau gepleknya itu juga dapat karena sarangan setengah. Enak juga. Kita coba mode saklar jahatnya on. Wow, suaranya seperti itu boy. Kita cari setelan yang pas dulu. Kalau dari dekat itu seperti ini boy, suaranya ngebassnya dapat dan gepleknya karena apa itu namanya ya, kayak suara pipa cuma leading doang itu juga dapat boy. Karena silencernya lebih gede dan sarangannya cuma sampai segini, cuma setengah boy. Dan untuk bagian depan leading ujung sudah berwarna biru, enaknya berumur kayak gitu, makin panas makin nyala. Tapi kalian stainless bagian bawahnya sudah beda dengan ini, sudah nggak stainless lagi, tapi ini sudah cenderung agak menguning boy karena tadi sudah panas banget. Jetnya ini aman sih. Oke, seperti ini untuk stasionernya boy. Gas enak. Ini engine jahatnya versinya gini. Nah, kemudian yang saklar yang di sini aku maksud, kalau kita rem ini kan kopling aman ya, beres. Tapi kalau kita lepas rem depan, kita tekan kopling, suaranya kayak gitu boy. Kayak saklarnya itu pindah di sini ya. Kalau buat jalan ya enak lagi. Kita remas, suaranya balik kayak gitu lagi. Oke, kita lepas normal. Nah, inilah fungsinya saklarnya kita pasang di switch kopling. Jadi untuk on off-nya nanti kalau misalnya kita jalan nggak perlu nyalakan ini, tapi cukup di sini saja. Nah, seperti ini boy. Ini normal. Nah, tapi sebelum kita closing di sini kita coba pakai leheran si Crazy Fixie
yang waktu itu kita buat eksperimen boy pakai leheran ala-ala JRM gitu. Ini kira-kira gimana tampilannya menurutmu dan suaranya gimana, kita coba tes di depan. Penampakannya kalau pakai leher cabutan Vixen Resi Vixi yang waktu itu, kira-kira gimana menurut boy? Bagusan gimana suaranya dan bagusan mana lehernya? Ayo. Akhirnya boy, Vixen Camorra sudah bisa hidup dengan normal dan sudah nggak penasaran lagi. Aduh, sangat-sangat termasuk memuaskan banget karena kita modif Vixen Camorra ini dari nol besar dan sekarang bisa kerakit hampir 65% sudah bisa nyala. Padahal awalnya tadi hampir putus asa boy, bingung kenapa nggak bisa hidup, kelistrikan lancar, kemudian sensor semuanya jadi, tapi ternyata full pumpnya kesumbat boy ya. Mungkin efek sudah lama banget jadi abu-abunya kotor gitu boy. Setelah kita bersihkan sampai lembur kemarin dan selesailah hari ini boy ya. Sekarang sudah bisa hidup dan suaranya seperti itu boy. Gimana? Asik banget kan kalau kita punya motor injeksi kemudian pakai modul ala-ala timing kuda boy. Caranya gampang banget, cara mengaitkannya tadi sudah jelaskan secara detail dan ini memang nggak ada efek samping, istilah gosong businya dan lain sebagainya boy. Dan cara ini termasuk cukup efektif kalau cuma buat gaya-gayaan, karena kalau mau berhenti kita remas koplingnya itu suaranya auto berubah, sedangkan kalau kita nggak remas kopling secara bersamaan dengan rem depan juga normal saja boy. Jadi kira-kira gimana menurut boy? Apakah Vixen Camorra cocok menggunakan knalpot yang mana? Apakah silinser yang pertama atau silinser kedua? Atau cocok menggunakan ledeng yang Cobra atau yang langsam? Silahkan tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya boy. Oke, mungkin sampai di dulu untuk video konten kita pada Vixen Camorra saat ini. Tinggal next kita perakitan bodinya lalu dibuat tes jalan. Aduh, pokoknya sudah seneng banget lah sekarang Vixen Camorra sudah mau hidup. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini, nyalakan loncengnya agar bandamu dipenuhi dengan motor-motor keren. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and goodbye. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane.